Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan memberikan 8 rekomendasi anime Magic versi saya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. 8. Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute. Sepanjang hidupnya, Minoru Kageno bertujuan untuk menjadi sekuat mungkin, yang membuatnya melakukan semua jenis pelatihan keras. Namun keinginan ini tidak berasal agar untuk diakui oleh orang lain. Sebaliknya, Minoru melakukan semua ini agar dia bisa berbaur dengan orang banyak. Jadi, sambil berpura-pura menjadi siswa biasa di siang hari, dia mempersenjatai diri dengan linggis dan dengan kejam menghajar geng motor lokal di malam hari. Namun ketika Minoru mengalami kecelakaan truk, ambisinya tampaknya tiba-tiba berakhir. Di saat-saat terakhirnya, dia menyesali ketidakberdayanya, karena tidak peduli seberapa keras dia berlatih, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi keterbatasan tubuh manusiaannya. Tapi, bukannya mati tertabrak truk, Minoru bangkit kembali sebagai Chit, anak kedua dari keluarga bangsawan Kageno, di dunia lain, dunia di mana sihir adalah hal yang biasa. Dengan kekuatan yang akhirnya ada dalam genggamannya, dia memakai julukan Shadow dan mendirikan Shadow Garden, sebuah kelompok yang tujuan utamanya adalah untuk memerangi Church of Diablos yang penuh teka-teki, sebuah organisasi yang lahir dari imajinasi Chit. Namun, seiring berkembangnya Shadow Garden, baik dalam keanggotaan maupun pengaruhnya, semakin jelas bahwa kultus Diablos tidaklah fiksi seperti yang dimaksudkan Chit. Anime ini bergenre action, komedi dan fantasi, dengan tema Chuonibyu, isekai, parodi, anti-hero, magic dan reinkarnasi. Anime ini sudah bisa kalian tonton di Bilibili TV dan Hidive. 7. Kobayashi Sanchi no My Dragon. Saat Kobayashi sedang berangkat kerja, dia membuka pintu apartemennya hanya untuk melihat pemandangan yang luar biasa dan menakutkan, sebuah kepala naga, sedang menatapnya dari seberang balkon. Naga itu segera berubah menjadi gadis muda yang imut, berdada, dan energik yang mengenakan pakaian pelayan, memperkenalkan dirinya sebagai Tooru. Ternyata, Kobayashi telah menemukan naga itu pada malam sebelumnya dalam perjalanan mabuk ke pegunungan, dan karena binatang mitos itu tidak punya tempat lain untuk pergi, dia menawarkan makhluk itu untuk tinggal di rumahnya. Oleh karena itu, Tooru datang untuk menerima tawaran tersebut, siap membalas kebaikan penyelamatnya dengan bekerja sebagai pelayan pribadinya. Meskipun sangat menyesali kata-katanya dan ragu-ragu untuk menepati janjinya, Tooru meyakinkan Kobayashi untuk menerimanya. Meskipun sangat mahir dalam pekerjaannya, metode pelayanan yang tidak ortodoks seringkali berakhir dengan mengerikan bagi Kobayashi dan terkadang membawa lebih banyak masalah daripada bantuan. Selain itu, keadaan di balik kedatangan naga di bumi tampaknya jauh lebih rumit, karena Tooru memiliki emosi yang berat dan ingatan yang menyakitkan. Terlebih lagi, kehadiran Tooru akhirnya menarik beberapa makhluk mitos lainnya ke rumah barunya, membawa sejumlah makhluk dengan kepribadian eksentrik. Meskipun Kobayashi melakukan upaya terbaiknya untuk menangani situasi gila yang dia alami, tidak ada yang mempersiapkannya untuk kehidupan baru ini dengan seorang pelayan naga. Anime ini bergenre komedi, fantasi dan slice of life, dengan tema dragons, family life, magic dan mites. Anime ini sudah bisa kalian tonton di Bilibili TV, Crunchyroll, Funimation dan Netflix. 6. Mahou Shoujo Madoka Magica. Madoka Kaname dan Sayaka Miki, adalah gadis sekolah menengah biasa dengan kehidupan yang biasa, tapi semua itu berubah ketika mereka bertemu Kyubey, monster familiar mirip kucing, dan Homura Akemi, murid pindahan baru. Kyubey menawarkan mereka sebuah proposisi, dia akan mengabulkan salah satu keinginan mereka, dan sebagai gantinya, mereka masing-masing akan menjadi gadis penyihir, mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mewujudkan impian mereka. Namun, Homura Akemi, seorang gadis penyihir, mendesak mereka untuk tidak menerima tawaran tersebut, dengan menyatakan bahwa semuanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Kisah harapan, keputusasaan, dan persahabatan. Mahou Shoujo Madoka Magica membahas kesulitan menjadi gadis penyihir dan harga yang harus dibayar untuk mewujudkan mimpi mereka. Anime ini bergenre action, drama, fantasi, mahou shoujo, psikological dan thriller, dengan tema magic dan filosofi. Anime ini sudah bisa kalian tonton di Bilibili TV, Crunchyroll, Funimation,
Hulu, Netflix dan iQIYI. 5. Tensei Shitara Slime Dattaken. Satoru Mikami, yang berusia 37 adalah seorang pekerja perusahaan, yang sangat puas dengan gaya hidupnya yang monoton di Tokyo, selain gagal mendapatkan pacar sepanjang hidupnya. Di tengah pertemuan dengan rekannya, dia menjadi korban penyerangan acak di jalanan dan ditikam. Namun, saat pasrah pada luka-lukanya, sebuah suara aneh bergema di benaknya, dan melafalkan banyak perintah yang tidak dapat dipahami oleh orang yang sekarat itu. Ketika Satoru sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah berinkarnasi sebagai gumpalan slime di dunia asing. Dengan melakukan hal itu, dia memperoleh keterampilan baru, terutama kekuatan untuk melahap apapun dan meniru penampilan serta kemampuannya. Dia kemudian menemukan monster tingkat bencana dengan nama Storm Dragon Veldora, yang telah disegel selama 300 tahun terakhir karena menghancurkan sebuah kota menjadi abu. Bersimpati dengan kesulitannya, Satoru berteman dengannya, berjanji untuk membantu menghancurkan segelnya. Sebagai imbalannya, Veldora menganugerahkan kepadanya nama Rimuru Tempest untuk memberinya perlindungan ilahi. Kini, setelah terbebas dari kehidupan masa lalunya yang biasa-biasa saja, Rimuru memulai perjalanan baru dengan tujuan yang jelas. Saat ia mulai terbiasa dengan fisik barunya, kejenakaannya menyebar ke seluruh dunia, dan secara bertahap mengubah nasibnya. Anime ini bergenre action, adventure, komedi dan fantasi. Dengan tema isekai, reincarnation, magic dan superpower. Anime ini sudah bisa kalian tonton di Amazon, Bilibili TV, Crunchyroll, Funimation, Hulu, Netflix dan YouTube Muse Asia. 4. Tianguan Chifu. Langit berguncang, guntur bergemuruh, dan Xielian muncul dengan senyuman minta maaf. 800 tahun sebelumnya, dia adalah dewa perang tercinta, yang dikenal sebagai putra mahkota Xianlei. Sekarang, dia naik ke alam surga untuk ketiga kalinya, tetapi hanya sebagai dewa pengumpul sampah yang menyedihkan tanpa pengikut di belakangnya. Pada misi pertamanya, Xielian mendapati dirinya sendirian di malam gelap yang diterangi cahaya bulan. Di sana, seorang pria lembut berpakaian merah membimbingnya melewati hutan. Namun, saat dia muncul secara tiba-tiba, pria itu tiba-tiba menghilang menjadi segerombolan kupu-kupu perak. Xielian kemudian mengetahui bahwa orang misterius ini tidak lain adalah Hua Cheng, bunga pencarian hujan merah tua, raja hantu yang ditakuti oleh iblis dan dewa. Namun, sebelum Xielian mengetahui alasan Hua Cheng mau membantu orang seperti dirinya, dia bertemu San Lang. Seorang pemuda yang memiliki pengetahuan besar tidak hanya tentang raja hantu, tetapi juga putra mahkota yang kini terlupakan. San Lang memutuskan untuk menemani Xielian dalam perjalanannya mengungkap misteri masa lalu. Anime ini bergenre adventure, drama, fantasi dan romance, dengan tema ghost, cultivation dan magic. Anime ini sudah bisa kalian tonton di Amazon, Bilibili TV, Funimation, Netflix dan YouTube. 3. Re:Zero Karahajimeru Isekai Seikatsu. Ketika Subaru Natsuki meninggalkan toko serba ada, hal terakhir yang dia ketahui adalah kehidupan sehari-harinya direnggut dan jatuh ke dunia fantasi. Beberapa hal tidak terlihat baik untuk remaja yang kebingungan ini, namun, tidak lama setelah kedatangannya di dunia fantasi, dia diserang oleh beberapa preman. Berbekal hanya dengan sekantong belanjaan dan ponsel yang sekarang tidak berguna, dia dengan cepat dipukuli sampai habis. Untungnya, seseorang misterius bernama Satella menyelamatkannya. Untuk berterima kasih kepada gadis yang jujur dan baik hati itu, Subaru menawarkan bantuan dalam pencarian emblemnya, dan malamnya, dia menemukan keberadaan orang yang dia cari. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, kekuatan yang jauh lebih gelap menguntit pasangan itu dari bayang-bayang, dan hanya beberapa menit setelah menemukan emblem itu, Subaru dan Satella dibunuh secara brutal. Namun, Subaru segera terbangun kembali ke pemandangan yang sudah dikenalnya, dihadapi oleh kelompok preman yang sama, bertemu Satella lagi, teka-teki itu semakin dalam saat waktu telah berulang tanpa bisa dijelaskan. Anime ini bergenre action, adventure, drama, fantasi, psychological, romance dan thriller, dengan tema time manipulation, isekai, tragedi dan alternate universe. Anime ini sudah bisa kalian tonton di Crunchyroll, Netflix dan YouTube. 2. Fate Zero.
Dengan janji mengabulkan permintaan apapun, cawan suci yang maha kuasa memicu 3 perang di masa lalu, masing-masing perang sangat kejam dan sengit untuk meninggalkan pemenang. Meskipun demikian, keluarga kaya Ainsburn yakin bahwa perang cawan suci keempat akan berbeda, yaitu dengan bejana cawan suci sekarang dalam genggaman mereka. Hanya karena alasan ini, pembunuh magus yang sangat dibenci, Kiritsugu Emiya, dipekerjakan oleh Ainsburn, dan menikah dengan putri satu-satunya, Iris Vial, sebagai kontrak yang mengikat. Kiritsugu kini berdiri di tengah-tengah permainan bertahan hidup yang kejam, berhadapan dengan 6 peserta lainnya, masing-masing dipersenjatai dengan familiar kuno, dan didorong oleh keinginan dan cita-cita yang unik. Ditemani oleh familiarnya sendiri, Saber, tentara bayaran yang terkenal itu segera menemukan lawan terbesarnya dalam diri Kirei Kotomine, seorang pendeta yang mencari keselamatan dari kekosongan. Cerita ini berdasarkan novel ringan yang ditulis oleh Gen Urobuchi. Fate Zero menggambarkan peristiwa perang cawan suci keempat, 10 tahun sebelum Fate Stay Night. Anime ini bergenre action, drama, fantasi dan supernatural, dengan tema battle royale, magic, mitologi, anti-hero, urban fantasy dan death game. Anime ini sudah bisa kalian tonton di Crunchyroll, Funimation, Hulu, Netflix dan iQIYI. 1. Mushoku Tensei, Isekai Itara Honkidasu. Meskipun diintimidasi, dicemooh, dan ditindas sepanjang hidupnya, pria berusia 34 tahun yang terkurung ini masih menemukan tekad untuk melakukan sesuatu yang heroik, namun hal itu berakhir dengan kecelakaan tragis. Namun dalam takdir yang berubah, dia terbangun di dunia lain sebagai Rudeus Grerat, memulai hidup kembali sebagai bayi yang lahir dari 2 orang tua yang penuh kasih. Melestarikan ingatan dan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, Rudeus dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dengan pikiran sebagai orang dewasa, ia mulai menunjukkan bakat magis yang melebihi semua ekspektasi, mengasah keterampilannya dengan bantuan dari seorang penyihir bernama Roxy Migurdia. Rudeus belajar permainan pedang dari ayahnya, Paul, dan bertemu Sylviette, gadis seusianya yang dengan cepat menjadi teman terdekatnya. Saat kesempatan kedua dalam hidup Rudeus dimulai, dia mencoba memanfaatkan peluang barunya semaksimal mungkin sambil menaklukkan masa lalunya yang traumatis. Dan mungkin, suatu hari, dia akan menemukan satu hal yang tidak dapat dia temukan di dunia lamanya, yaitu cinta. Sekian dari video kali ini, semoga kalian menemukan beberapa anime magic yang menarik untuk kalian tonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.